Bapak, Mama, anak-anak, saudara dan saudariku yang terkasih. Semua kita pasti pernah mengalami kebahagiaan. Siapa yang dalam hidupnya tidak pernah bahagia? Angkat tangan. Ada? Siapa yang sekarang duduk dalam kepala ini sama sekali tidak merasa bahagia? Angkat tangan. Ada atau tidak? Ada atau tidak? Berarti semua yang ada di dalam kepala ini dan juga yang di luar itu bahagia ya? Bahagia kah yang di luar itu? Bahagia atau tidak? Bahagia. Baik. Ada banyak alasan yang membuat kita bahagia. Bahagia karena suami atau istrinya selalu sayang dia. Bahagia karena orang tua selalu memperhatikan anaknya. Bahagia karena setiap hari dia punya pacar selalu kunjung dia. Bahagia karena lamarannya diterima, sukses. Bahagia karena hari ini dia terima gaji di FB Pro. Bahagia karena rencana atau program kerjanya itu berhasil. Tegasnya begitu banyak alasan yang membuat kita bahagia. Dan terkadang ingat, Bapak, Mama, anak-anak, dan saudara-saudari. Kebahagiaan yang membuat kita merasa begitu bahagia dan bahagia. Dan terkadang kita melupakan orang lain. Kita tidak lagi ingat diri orang lain. Kita hanya ingat kepada diri kita sendiri. Bahagia, bahagia, bahagia. Kisah Injil yang barusan kita dengarkan bersama-sama tadi melukiskan kepada kita bagaimana pengalaman ketika para muridnya. Siapa saja? Petrus, siapa lagi? Yohanes, siapa lagi? Duduk mata melotot dia begini, bacaan hilang jauh. Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ketika murid Yesus ini dihantar, Yesus bawa mereka tiga naik ke atas gunung. Untuk apa? Berdoa. Dan ketika berada di atas gunung, mereka mengalami bagaimana Yesus mengubah rupa di tengah-tengah mereka. Dan justru peristiwa pengalaman inilah yang membuat mereka sungguh-sungguh bahagia berada tinggal bersama Yesus di atas bukit, di atas gunung. Namun Yesus ingatkan mereka, kamu bahagia dengan saya di sini, tapi tidak tetap terus di sini. Bahkan Petrus dia tawarkan, karena terlalu bahagia dia tawarkan, Yesus, izinkanlah saya dirikan 3 kemah. Satu untuk engkau, satu untuk siapa? Musa. Satu untuk siapa? Elia. Tapi Yesus bilang, ya, kita harus turun. Kita tidak tetap tinggal di atas gunung, tidak tetap tinggal di atas bukit ini. Kita harus turun. Turunnya ke bawah. Jadi kebahagiaan yang kita alami di atas puncak gunung, kita harus bawa turun. Kita menghadapi realita kehidupan umat yang ada. Dan sesungguhnya Yesus mengharapkan agar kebahagiaan itu dibagikan, diwartakan juga. Supaya orang lain juga bisa merasakan dan mengalami apa yang kita rasakan akan kebahagiaan itu sendiri. Peristiwa hari ini yang dipelantikan para pengurus Dewan Pastoral Stasi. Sesungguhnya Anda semua ini hari ini berada di atas puncak gunung. Namun ingat, kebahagiaan dan syukur yang hari ini kita teguhkan melalui perayaan Kristus ini harus juga membantu kita untuk membantu apa yang sudah dipercayakan oleh umat kepada kita dengan tanggung jawab kita, ketaatan dan kesetiaan dan pengorbanan kita. Ingat, Abraham adalah bapak teladan model hidup iman kita. Dia menjalani hidup imannya yang taat, setia, rela berkorban. Dan dia sungguh yakin bahwa janji Allah itu tidak sia-sia.
Karena itu kepada anda sekalian juga harus meyakini sebagaimana yang dialami oleh Bapak Abraham, bahwa dalam menjalani tugas, panggilan dan tanggung jawab yang dipercayakan oleh umat kepada anda sekalian bukanlah sebuah tugas dan tanggung jawab yang sia-sia. Karena itu kita harus sungguh-sungguh menanamkan sikap tanggung jawab, ketaatan, kesetiaan dan rela berkorban. Jagalah kepercayaan ini. Kalau kita sudah nodai kepercayaan, susah. Sudah dengarkah Bapak Mama? Lalu kepada kita sekalian, saudara-saudara kita ini sudah kita pilih. Kita beri kepercayaan, kita percaya kepada mereka. Karena itu jagalah kepercayaan ini. Ketika kita sudah menodai kepercayaan ini, maka suasana persatuan persaudaraan kita di dalam komunitas di stasi ini akhirnya menjadi rusak. Karena itu nilai kepercayaan itu sangat-sangat dijunjung tinggi. Dan dalam membangun sikap saling percaya satu sama lain, jangan lupa sikap saling mendengarkan. Suara datang dari awam. Bunyinya, inilah anak yang terkasih, dengarkanlah dia. Tuhan ajak, dengar ini saya punya putra ini. Dia ngomong dengar. Demikian juga para pemimpin kita ini yang sudah kita pilih. Ketika mereka omong, kita dengar. Kalau semua omong akhirnya rusak, kacau. Hanya keributan yang terjadi. Karena itu Bapak Mama, saudara dan saudariku yang terkasih, mari dengan peristiwa yang hari ini kita alami, yang sudah kita dengarkan dalam bacaan suci hari ini, dan dengan pembukuan saudara-saudari kita yang sudah kita pilih, yang sudah kita percayakan, sungguh-sungguh membawa kebahagiaan di dalam komunitas kita, di dalam stasi kita, di dalam gereja kita. Dan kita diajak sekali lagi oleh sabda Tuhan hari ini, mari kita membangun sikap taat, rendah hati, iman yang teguh dan kokoh, saling mempercayai dan saling mendengarkan satu sama lain. Hanya dengan membangun sikap ini, kita sungguh-sungguh melihara hukum perintah Tuhan itu sendiri. Cintailah satu sama lain, mengasihilah satu sama lain. Dan hendaknya kita membangun kekuatan hidup kebersamaan kita dalam masa prapaskah ini dengan lebih banyak berdoa. Berdoa, ingat, kita berdoa dan kita mendalami hidup iman kita melalui bahan-bahan APP, Aksi Kuasa Pembangunan 2025 ini. Semoga keterlibatan kita dan partisipasi kita dalam seluruh kegiatan hidup pendalaman iman ini membantu hidup iman kita agar bisa bertumbuh, berkembang lebih baik dan bisa membawa manfaat bagi sesama kita dan juga bagi diri kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.